Janji apa kita kepada Allah itu? Setidaknya Al-Quran menggambarkan ada dua janji sebenarnya kita kepada Allah yang seringkali dilupakan oleh kita semua. Pertama ada janji tauhid, yang kedua ada janji amanah. Janji tauhid kita baca dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Quran ayat 172. Allah bilang wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika kita dulu berada di alam arwah, alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita sekarang ini, kita sudah punya komitmen di hadapan Allah. Cuma masalahnya kita yang sering lupa dengan janji itu. Allah pernah mengumpulkan arwah-arwah itu di alam arwah itu. Seraya mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita pada saat itu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan Kau Tuhan kami. Jadi sebelum kita tercipta sekarang ini, jauh kita ini ketika masih berada di alam arwah, kita sudah punya komitmen dengan janji tauhid. Makanya sebenarnya hidup ini harus punya prinsip namanya as-shadiqatu bi tauhidillah. Harus jadikan prinsip hidup ini adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan, sesuai dengan komitmen janji kita di hadapan Allah dulu ketika kita berada di alam arwah. Makanya kata Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, orang kalau sudah punya komitmen janjinya kepada Allah dengan menerapkan di dalam hidup as-shadiqatu bi tauhidillah, maka lahirlah di dalam dirinya ketentraman, ketenangan dan kesejukan di dalam menjalani hidup. Makanya kenapa kita sering gundah gelana? Karena as-shadiqatu bi tauhidillahnya kurang. Menanamkan cara hidup berprinsip pada ketauhidan ini kita kurang. Kenapa? Kita masih bisa ngeluh. Ada nggak yang masih ngeluh? Hah? Masih ngeluh kita ini. Orang kalau masih ngeluh, masih dipertanyakan as-shadiqatu bi tauhidillah. Makanya kata Syekh Fairuz Zabadi dalam kitabnya itu Tanwirul Mikbas itu, kalau kita sudah menerapkan hidup as-shadiqatu bi tauhidillah sesuai dengan janji tauhid kita kepada Allah, selesai sudah hidup ini. Dikasih miskin alhamdulillah, dikasih kaya juga alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat. Karena prinsipnya apa? Itu kan cuma wasilah doang, asbab doang. Bagaimana cara Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya? Ada yang dengan kemuliaan dikasih pangkat, jabatan, kekayaan. Ada juga yang orang dikasih kemuliaan dengan kemiskinan, dengan sakit. Itu cara Allah. Maka orang yang punya prinsip bertauhid tadi itu, dia lebih tenang menyikapi hidup. Itu kata Syekh Abdullah Nasih Ulan, kalau kita istiqomah. Yang kedua adalah mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah itu? Memberikan sanksi terhadap diri kita manakala kita berbuat dosa. Ini kalau kita pengen istiqomah dalam ketaatan. Jadi kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat kita kasih sanksinya. Bukan hanya sekedar istighfar. Kita selama ini kan selalu mengucapkan istighfar ketika kita berbuat salah. Gak hanya itu. Kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan bilang, harus mu'aqabah. Setidaknya menjadikan kita membayar kifarat dari dosa kita. Apa kifaratnya? Sedekah. Makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu kifaratun anidzunub. Makanya banyak-banyak kita bersedekah. Punya duit kita kasih kotak masjid. Niatkan bahwa ini sebagai kifarat dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Gak hanya sekedar istighfar kita kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga muraqabah. Belajar merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah jadi landasan dalam hidup kita, aman sebenarnya. Kalau saya bekerja di Ustadz Ridwan, terus saya merasa Ustadz Ridwan mengawasi saya, ada nggak kesempatan saya berbuat salah? Tidak ada. Maka saya katakan dalam ceramah saya di Rakernas Mabes Polri, saya katakan, kenapa terjadi perbuatan zalim? Kenapa terjadi kemaksiatan? Karena kurangnya kesadaran vertikal di dalam diri kita, bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kalau seandainya setiap kita manusia merasa punya kesadaran bahwa kita semua diawasi oleh Allah, rasanya sulit kita untuk berbuat maksiat.
Nah, ini yang penting untuk istiqomah tadi. Yang keempat adalah muhasabah. Introspeksi dulu, evaluasi terus. Sayyidina Umar katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum suatu saat Allah sendiri yang nanti akan menghisab kalian. Makanya Rasulullah saja ini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah, mengevaluasi di hadapan Allah. Itu sehari semalam, kata Rasulullah, itu 70 sampai 100 kali. Ustaz Ridwan sehari berapa kali istighfar? Zuhur 3 kali, iya, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3. Itu juga yang Allahumma antas salam. Kalau yang Allahumma lantas jalan 15 kali. Rasulullah 100 kali pengen masuk surga. Iya, ya Allah. Itu. Nah, yang keempat mujahadah. Ya, kalau ingin istiqomah, bersungguh-sungguh dalam penghambaan diri kita kepada Allah dengan dasar karena Allah. Bukan hanya sekedar kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tetapi gak ada dasar keikhlasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan bahwa kita ini nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kan bukan karena amal ibadah kita, bukan. Allah memasukkan kita ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena Allah suka sama kita. Makanya nanti ada orang-orang yang di dalam akhirat itu ada orang yang alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada alladzina yadkhulunal jannata bihisab. Jadi ada orang yang nanti masuk surga itu tanpa proses hisab lagi, ada juga yang masuk surga dihisab. Kira-kira milih yang mana? Yang enggak dihitung-hitung sama Allah. Nah, maka di dunia jangan pernah hitung-hitungan. Kita ini kan hitung-hitungan sama Allah kalau sholat. Ya, ada yang pengen pahala, ada yang pengen masuk surga. Ente pengen masuk surga kan? Ada yang pengen masuk surga ibadahnya. Target kita biasa begitu ya, modelnya gitu. Maka di dalam kitab Nashawihul Ibad itu Syekh Nawawi itu membagi kualitas seorang itu dalam menghambakan diri kepada Allah itu kan ada 3. Ini kita masuk kelompok yang mana nih? Wallahu a'lam. Pertama ada sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada orang yang ketika menghambakan diri kepada Allah landasannya karena takut. Ada enggak? Yang takut disiksa, takut dimasukkan ke dalam neraka, ada enggak? Gak usah ngelihat sebelah, tersinggung. Ada yang wasin pun ya'budunallah ala sabilir roja. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena pengharapan. Kayak tadi itu modelnya. Sholat duha, harapannya supaya rezekinya lancar. Sholat tahajud supaya naik jabatan. Berarti kan dia hitung-hitungan kan sama Allah. Iya. Nah, jadilah yang ketiga, wasin pun ya'budunallah ala sabilil hub. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, kenapa? Karena cinta. Orang kan kalau udah cinta udah gak ada lagi kecuali yang dicintainya mencintai dia. Saya itu kadang-kadang baca itu ya risalahnya Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi tasawuf terkemuka. Saya suka koleksi karena saya dosen tasawuf. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu dalam doanya itu, ya Allah, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah karena takut masuk ke dalam neraka ya Allah, masukkan saja aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Coba kalau Ustaz Ridwan doanya, ya Allah kalau memang saya dimasukin ke dalam neraka ya Allah, tolong teman-teman semua juga ikut ya Allah, ya ngobrol bareng. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena kepengen masuk surga ya Allah, berikan kesempatan hambamu yang lain untuk memasukinya, karena bagiku engkau sudah cukup ya Allah. Makanya dalam implementasi dakwahnya itu Rabi'ah itu suka bawa ember berisi air lalu bawa obor. Itu ketika ditanya, Rabi'ah apa yang kau lakukan dengan itu semua? Dengan bahasa diplomatis Rabi'ah menjawab, kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka.
Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah menginginkan surganya Allah, bukan karena keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penghambaan yang kita harus terapkan kepada Allah betul-betul, karena makanya mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah, tetapi didasari karena keikhlasan. Apa sih sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas itu simpel sebenarnya. Ikhlas itu ketika kita tidak lagi melibatkan makhluk dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah, selesai. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau dia ibadah melibatkan makhluk. Ustaz Ridwan, kenapa antum kalau ngaji di depan? Supaya orang tahu Ustaz saya ini rajin ngaji. Ya. Berarti dia masih apa? Melibatkan makhluk gak? Loh, Ustaz Hakim lu kalau ngaji di belakang kenapa? Enggak enak Ustaz kalau orang lain tahu kalau saya ini rajin ngaji. Masih melibatkan enggak? Maka orang yang ikhlas itu sebenarnya orang yang tidak pernah merasa tersanjung ketika dia dipuji dan tidak pernah merasa kecewa ketika dicaci. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Orang yang tidak pernah mau terlibat kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan. Makanya kita selalu ucapkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala puji lillah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Nah, inilah ibadah yang kalau seandainya kita laksanakan, kita bisa istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada 2 lagi nih, tapi udah jam 1. Ya, boleh nggak kita 10 menit tanggung? Ya. Yang kedua ada ibadah tarekah yang fungsinya adalah li islahil qalbi. Lislahil qalbi. Jadi bagaimana mempercantik hati. Karena innalillahi fil ardi aniyah. Dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Jadi di dalam bumi ini ada wadahnya Allah. Itulah yang disebut dengan qalb. Maka wadah ini harus dijaga dengan baik. Makanya kata Syekh Muhammad Abdu, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu enggak mendatangkan kemuliaan. Ada enggak ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu enggak mendatangkan kemuliaan? Ada. Karena hati, tempat hidayah itu ditampung itu enggak bisa. Hatinya udah enggak bisa menampung hidayah itu dengan baik. Makanya ada orang diberikan mata oleh Allah. Mata ini kan hidayah. Ya. Hidayah ini mata. Tapi berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah lalu kemudian dia bisa mendapatkan kemuliaan dari mata ini? Kan enggak. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi ceramah dulu di Bank Indonesia, itu saya naik busway itu. Itu di depan saya tuh, itu mohon maaf, you can see mulu itu Ustaz. Iya, kadang-kadang saya mikir, ya Allah, kalau saya lihat dosa, nggak lihat barang bagus gitu kan. Nah ini kan akhirnya apa? Mata ini nggak mendatangkan kemuliaan, tapi malah mendatangkan dosa. Makanya kata saya Muhammad Abdu, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu nggak mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Karena dia tidak pernah merafiqkan kolbu ini dengan baik. Ini kolbu nih, 2 jari di bawah butik susu kita. Makanya orang-orang sufi itu mereka selalu menjikirkan qalbunya. Pernah nggak jikirin qalbu? Jadi kalau mau tidur itu biasakan tuh. Pegang nih, kita punya dada di bawah puting susu kita 2 jari, pegang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya kolbu kita enggak berubah-ubah. Sebab yang namanya kolbun itu kan atas kata kolbun itu berubah. Ya Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai zat-zat yang membolak-balikan. Jadi kolbu ini kalau enggak kita zikirkan kadang-kadang berubah. Iya, kadang kita pengen berbuat baik, kadang enggak, kadang kita pengen berbuat baik, kadang enggak. Begitu terus. Kenapa? Karena kita tidak pernah istiqomah menzikirkan kolbu kita ini. Lain waktu itu ya, insya Allah tahun depan saya diundang, saya kupas itu tentang kolbu itu.
Karena ada kolbu, ada fuad dan lain sebagainya. Ini hati. Ya, maka kita perlu benahi nih hati kita ini. Nah, amalannya apa? Ada 3 lagi amalannya. Kalau amalan syariat tadi apa? Taubat, takhalli, takwa, istiqomah. Maka amalan tarekat itu apa? Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Apa sih ikhlas? Ya tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ada satu cerita nih tentang ikhlas ini. Saya baca ini di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Mungkin sering Ustaz baca ini. Itu ada seorang sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini pernah menjadi gubernur di Madain di zaman sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini Huzaifah ibnul Yaman ini terkenal sahabat yang mampu menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat dia pernah nanya sama Nabi soal ikhlas ini, karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dia tanya tuh tentang ikhlas itu, kata Huzaifah, sa'altu Rasulullah 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu sebenarnya ikhlas itu. Tahu apa yang terjadi ketika Rasulullah ditanya